Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Basis Data. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang normalisasi. Nah, diharapkan setelah memahami video ini, teman-teman dapat memahami proses dari atau prinsip dari normalisasi, kemudian dapat menganalisis sebuah tabel apakah dia normal atau tidak, serta dapat melakukan aplikasi bentuk normal 1NF, 2NF, 3NF, serta BCNF. Sebelumnya kita review dulu tentang proses perancangan database. Yang pertama, dalam proses perancangan database, kita harus mengumpulkan kebutuhan user atau bisnis. Kemudian mengembangkan IR model berdasarkan kebutuhan dari user. Setelah itu baru kita melakukan konversi IR model ke himpunan relasi atau yang biasa kita kenal sebagai tabel. Lalu tabel ini kita normalisasi. Nah, normalisasi ini untuk menghilangkan anomali. Nah, dalam implementasi ke database dengan membuat tabel untuk setiap relasi yang sudah dinormalisasi. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam melakukan perancangan database. Jadi setelah dia normal, baru teman-teman bisa mengimplementasikan tabel-tabel tersebut dalam database yang akan dibuat. Kemudian, kita akan masuk ke normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses pembentukan struktur data atau basis data atau biasa kita sebut sebagai database, sehingga sebagian besar ambiguity atau ambiguitasnya itu bisa hilang. Nah, tahap dari normalisasi itu yang paling mudah itu adalah 1NF, hingga yang paling rumit itu adalah 5NF. Biasanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF sudah cukup karena sudah menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas. Nah, di sini kita akan melakukan normalisasi, tetapi sebelum melakukan normalisasi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya fungsi atau kegunaan atau mengapa kita perlu melakukan normalisasi. Yang pertama, tujuan dari normalisasi itu adalah untuk optimalisasi dari struktur data, kemudian meningkatkan kecepatan, kemudian menghilangkan pemasukan data yang sama, lalu mengurangi redundansi, kemudian lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan, serta menghindari anomali. Nah, di sini ada 3 jenis anomali, yaitu insertion atau pemasukan ya, atau menyelipkan suatu data baru, kemudian deletion atau penghapusan suatu data, kemudian update anomali. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk integritas dari data kita itu agar bisa ditingkatkan, sehingga kita butuh yang namanya normalisasi. Nah, di sini sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, ada dekomposisi atau biasa disebut sebagai penguraian. Nah, penguraian itu dilakukan harus menjamin adanya lossless join decomposition. Apa itu lossless join decomposition? Itu artinya setelah tabel-tabel tadi kita uraikan atau kita dekomposisikan, maka tabel-tabel baru tadi bisa kita gabungkan lagi, di mana gabungan dari tabel-tabel baru tadi, dia akan membentuk tabel yang persis sama dengan tabel awal. Nah, itu syarat dari normalisasi. Jadi, tabel yang sudah kita buat tadi bisa didekomposisi, lalu hasil dekomposisi tadi bisa kita gabungkan kembali menjadi tabel awal. Nah, yang kedua, syarat dari dilakukan normalisasi yang bagus atau yang baik itu adalah terpeliharanya ketergantungan fungsional atau dependency preservation. Kemudian yang ketiga tidak melanggar BCNF atau Beyond Code Normal Form. Jika ketiga kriteria atau BCNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk ketiga ya atau 3NF. Lalu, kita akan membahas satu persatu bentuk dari bentuk normal. Yang pertama yaitu tahap pertama atau first normal atau biasa kita kenal sebagai 1NF, kemudian 2NF atau second normal, atau yang ketiga adalah third NF atau 3 normal, kemudian BCNF, kemudian fourth normal atau 4NF, dan yang terakhir adalah 5 normal atau fifth normal.
Ya, jadi ada 6 bentuk dari normal itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu first normal form atau 1NF. Di sini ada syarat bahwa bentuk normal 1NF itu terpenuhi jika suatu tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi-value atribut. Kemudian composite atau kombinasi dalam data yang sama. Jadi ini harus teman-teman ingat ya. Kemudian yang kedua, data dibentuk dalam satu record demi record dan nilai fieldnya harus atomik. Ya. Yang ketiga, tidak ada atribut yang berulang atau bernilai ganda. Jadi ini syarat dari 1NF itu bisa dibuat atau dibentuk. Kita lihat ke contoh soal. Suatu relasi berada dalam bentuk normal pertama jika relasi tidak mengandung atribut yang ganda ya. Contohnya seperti ini, misalnya ini adalah data mahasiswa. Dapat kita lihat di sini NIM, nama dan mata kuliah, di mana mahasiswa pertama 12S1901 Reynaldo mengambil mata kuliah Basdat, Propstat, dan RPL. Begitu juga dengan mahasiswa kedua dan ketiga. Artinya di sini satu mahasiswa memiliki lebih dari satu mata kuliah. Maka ini adalah bentuk yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Atau tidak memenuhi first normal tadi atau 1NF? Karena di sini ada atribut yang ganda. Kenapa ganda? Lihat di sini mata kuliah ada Basdat, Propstat, dan LPL dalam satu baris atau dalam satu record. Maka ini melanggar 1NF. Nah, apa yang kita harus lakukan? Maka kita harus merubahnya menjadi bentuk 1NF. Nah, di sini cara penyelesaiannya, pertama buang atribut yang berganda, kemudian caranya dengan mengatur setiap kolom itu hanya berisi satu nilai. Bila suatu kolom untuk satu baris berisi n nilai, maka kita harus pecah menjadi n baris. Nah, contohnya seperti ini. Maka bentuk tabel yang tadi, Reynaldo ada 3 mata kuliah, yaitu Basdat, Propstat, dan RPL, kita harus pecah menjadi 3 baris. Jadi di sini Reynaldo, Basdat, Propstat, dan RPL. Jadi menjadi 3 baris seperti ini. Jadi bila suatu kolom untuk suatu baris berisi n nilai, maka pecahlah menjadi n baris. Nah, Niko tadi ada 2, maka kita pecah menjadi 2 baris. Reynaldo juga ada 2 di sini tadi, maka kita pecah menjadi 2 baris. Ya. Nah, sekarang atribut ini sudah bernilai tunggal atau atomik. Sehingga ini sudah memenuhi bentuk 1NF. Oke? Kemudian ada kasus yang lain. Nah, saya punya tabel yang seperti ini. Apakah ini sudah memenuhi bentuk 1NF? Yang mana tadi kalau mata kuliah kita gabung ya, Basdat, Propstat, dan RPL. Sementara ini sudah dipisah menjadi mata kuliah 1, mata kuliah 2, dan mata kuliah 3. Apakah sudah memenuhi 1NF tabel yang seperti ini? Jawabannya tentu saja tidak. Karena masih tetap satu baris ini mengandung 3 mata kuliah. Sehingga harus kita lakukan penormalan. Sehingga bentuk tabel yang sudah memenuhi bentuk normalnya adalah seperti ini. Ya, jadi kita baris per barisnya kita buat seperti ini. Oke. Nah, ini yang 1NF atau first normal form. Kemudian kadang-kadang bentuk normal pertama itu masih memiliki masalah, yaitu kemubaziran. Nah, ini di sini disebut sebagai kemubaziran karena di sini NIM yang sama, nama yang sama terulang 3 kali. Sementara yang beda itu hanya mata kuliahnya. Begitu juga dengan yang Niko. Di sini ada satu nama yang sama dengan 2 mata kuliah. Nah, ini disebut sebagai kemubaziran. Nah, bagaimana dengan kemubaziran ini? Nah, kemubaziran ini kita akan lakukan atau kita atasi dengan 2NF atau second NF ya. Nah, kita lihat bagaimana cara melakukan 2NF ini. Nah, di sini ada syarat dari terbentuknya 2NF. Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam tabel jika telah memenuhi 1NF. Jadi, 2NF itu bisa terjadi hanya jika sudah terbentuk 1NF. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency terhadap primary key. Jadi, dia harus saling
functional dependency. Kemudian, sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika atribut yang memiliki functional dependency-nya hanya bersifat parsial saja. Jadi tidak boleh hanya partial functional dependency. Yang ketiga, jika terdapat atribut yang memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipisah atau dihilangkan. Jadi di sini ada syarat dari 2NF ya. Yang pertama dia harus memenuhi kriteria tabel 1NF. Kemudian dia tidak boleh ada redundansi atau pengulangan data dan nilai 0. Kemudian field-field yang bukan primary key adalah fully functional dependency atau harus bergantung penuh pada primary key. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan tabel di bawah ini, atribut mana yang bisa menjadi primary key dan bagaimana ketergantungannya terhadap semua atribut. Nah, coba teman-teman perhatikan relasi ini. Maka di sini ada atribut name, nama, kode, mata kuliah, dan nilai A. Nilai ya. Maka di sini nama itu functional dependency terhadap name ya. Kemudian di sini ada kode dan mata kuliah. Mata kuliah itu adalah functional dependency terhadap kode. Kemudian di sini ada nilai, yang mana nilai ini juga functional dependency terhadap name dan kode. Nah, dari sini kita akan membuat tabel baru, ya. Nah, di sini tadi sudah kita punya functional dependency-nya, maka dari masing-masing functional dependency ini akan kita bentuk sebuah tabel. Jadi di sini ada atribut name dan nama, maka kita akan buat dia menjadi tabel mahasiswa, kemudian kode dengan mata kuliah menjadi tabel mata kuliah, kemudian name, kode, dan nilai menjadi tabel nilai. Nah, jadi seperti ini tabel-tabel yang dibentuk dari 2NF. Dari tabel 1NF tadi bisa kita rubah menjadi 2NF menjadi seperti ini. Jadi tabel pertama itu adalah tabel mahasiswa, kemudian tabel kedua adalah tabel mata kuliah, dan yang ketiga adalah tabel nilai. Ya, ini sudah memenuhi bentuk 2NF. Oke. Kemudian kita lanjut dengan bentuk yang ketiga atau third normal form, yaitu 3NF. Maka syaratnya sudah memenuhi 2NF jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key. Artinya di sini adalah transitive dependency. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada tabel mahasiswa yang sudah memenuhi syarat 2NF, tetapi dia tidak memenuhi syarat 3NF. Kenapa di sini tidak memenuhi syarat 3NF? Coba kita lihat di sini. Di sini ada non-primary key, yaitu kota dan provinsi. Namun, kota dan provinsi itu memiliki ketergantungan dengan kode pos. Jadi, kode pos ini dia tergantung pada kota dan provinsinya. Yang mana kode pos ini juga bukan primary key. Sehingga di sini kode pos, yaitu bukan primary key, dia ada functional dependency terhadap kota dan provinsi yang juga bukan primary key. Sehingga ini kita harus membentuknya menjadi bentuk normal ketiga atau third normal form atau 3NF. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Tadi tabel itu perlu kita dekomposisi menjadi dua tabel, yaitu tabel mahasiswa yang berisi NIM, nama, jalan, dan kode pos, serta tabel yang kedua yaitu kode pos yang terdiri dari kode pos, kota, dan provinsi. Jadi tabelnya menjadi seperti ini. Jadi tabel yang tadi harus kita lakukan dekomposisi karena yang bukan primary key memiliki functional dependency terhadap atribut yang juga bukan primary key. Sehingga kita harus memecahnya atau membuat dekomposisi menjadi seperti ini. Oke ya, ini namanya 3NF. Lalu, bentuk yang keempat adalah Beyond Code Normal Form atau BCNF. Nah, bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika setiap functional dependency terhadap atribut atau gabungan atribut berbentuk X, Y, seperti ini, Y dependensi terhadap X, maka X-nya itu harus super key.
Nah, tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan functional dependency sehingga X menjadi super K dari tabel hasil dekomposisi. Ini syarat dari BCNF ya. Nah, setiap tabel dalam BCNF itu merupakan 3NF. Tetapi 3NF itu belum tentu BCNF. Ini harus teman-teman ingat bahwa BCNF itu merupakan 3NF, tetapi 3NF belum tentu BCNF. Kenapa bisa begitu? Nah, bedanya seperti ini. Untuk functional dependency dari X ke Y atau X ke A, atau artinya A itu functional dependency terhadap X, maka untuk BCNF tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Syaratnya tadi dia hanya super key, nggak boleh primary key. Nah, tujuan dari BCNF itu sendiri, yang pertama semantic multiple candidate key, yang menjadi lebih eksplisit, artinya itu adalah memiliki functional dependency hanya pada candidate key saja, kemudian menghindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada 3NF. Itulah fungsi dari atau tujuannya kita melakukan BCNF. Contohnya seperti ini. Saya punya tabel pinjaman yang terdiri atas ID pinjaman, SID, BID, dan date. Di sini dapat kita lihat bahwa ID itu akan functional dependency dengan bit ID dan date itu akan memiliki functional dependency dengan ID pinjaman. Sementara ID tidak functional dependency dengan SID karena di sini ada nilai yang sama ya, 53666, kemudian ini 53668, ini 53668. Sehingga antara ID peminjaman dengan SID itu tidak ada functional dependency. Sehingga tabel ini disebut bukan BCNF ya, karena ID pinjaman ini bukanlah super key untuk atribut yang lain. Ya. Nah, bagaimana cara untuk menjadikan tabel ini bisa BCNF? Maka kita harus melakukan dekomposisi. Nah, seperti ini. Ini tabel yang tadi. Maka kita akan melakukan dekomposisi menjadi tabel yang pertama, yaitu ID pinjaman dengan SID, lalu ID pinjaman, BID, dan date. Jadi di sini ID pinjaman itu BID dan date ID itu dia memiliki functional dependency dengan ID pinjaman. Oleh sebab itu ID pinjaman menjadi super key. Begitu juga dengan yang di sini, ini menjadi super key juga, sehingga ini sudah memenuhi BCNF. Kemudian bentuk keempat itu terpenuhi jika sudah memenuhi bentuk BCNF. Tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value ya. Jadi syarat dari 4NF itu dia sudah BCNF dan tidak ada lagi multi-value. Dan juga harus merupakan functional dependency. Contohnya seperti ini, misalkan tabel yang tidak memenuhi 4NF itu adalah employee, kemudian project, kemudian skill. Nah, dapat dilihat di sini bahwa project ini ada 11. Artinya di sini melanggar multi-value tadi ya, atau anatomic. Sehingga untuk setiap employee dapat bekerja lebih dari satu project. Karena di sini misalnya Jim ada 11, kemudian Mary ada 5, kemudian Mary malah 0. 0 juga tidak boleh. Maka untuk kasus tersebut perlu kita lakukan dekomposisi. Nah, berarti kita harus membuat tabelnya menjadi employee dengan project dan employee dengan skill, ya. Kemudian tahap yang kelima atau fifth normal form atau 5NF itu syaratnya bahwa tidak dapat memiliki lossless joint decomposition menjadi tabel-tabel kecil. Jadi tidak memiliki lossless joint composition ya. Artinya saat kita gabungkan tabel-tabel kecil tadi, dia bisa membentuk tabel yang utuh seperti semula. Oke. Kemudian jika 4 normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, 5NF dibentuk berdasarkan konsep joint dependency. Yakni apabila sebuah tabel telah dikomposisi menjadi tabel lebih kecil, harus dapat digabung lagi atau join menjadi bentuk tabel semula, seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika ada bentuk yang tidak normal, kita akan mengubahnya ke bentuk normal form pertama atau 1NF dengan menghilangkan atribut yang bernilai ganda.
Kemudian dari 1NF kita ingin melakukan normalisasi ke bentuk 2NF, yang kita lakukan itu adalah menghilangkan dependensi parsialnya. Kemudian dari 2NF ke 3NF yang kita lakukan adalah menghilangkan dependensi transitifnya. Kemudian dari 3NF ke bentuk BCNF yang kita lakukan adalah menghilangkan ketergantungan penentu yang bukan kandidat K. Kemudian dari BCNF ke 4NF yang harus kita lakukan adalah menghilangkan lebih dari satu dependensi yang berganda. Kemudian dari 4NF ke 5NF yang kita harus lakukan adalah mengatasi dependensi gabungannya. Ya. Jadi ini kesimpulan yang harus kita lakukan untuk melakukan penormalan sebuah tabel. Oke. Kemudian di sini ada latihan untuk normalisasi. Jadi ini ada faktor pembelian obat, ya. Jadi ada faktor pertama dan faktor kedua. Saya harapkan teman-teman dapat memahami bagaimana cara membuat kedua faktor ini menjadi tabel normal. Saya rasa cukup sampai 3NF. Silahkan nanti teman-teman coba, lalu akan kita diskusikan di kelas live. Oke, selamat mencoba. Selamat memahami, semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.